Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Nur Mahyati selaku dosen mata kuliah praktek public speaking. Dan yang saya sayangi tentunya teman-temanku dari kelas 4 KPIA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual ya teman-teman, karena pandemi ini belum usai sampai saat ini. Nah, kali ini saya Lisa Rahmawati akan sedikit memberikan pemahaman atau materi dan mungkin akan share pengalaman ya teman-teman mengenai broken home. Istilah broken home sendiri pasti sudah tidak asing di telinga kalian. Mungkin ada yang sedang mengalaminya atau ada yang juga pernah mengalaminya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah berpikir seperti ini. Kenapa sih broken home harus terjadi di dunia ini dan kenapa sering terjadi di rumah tangga seseorang istilah broken home tersebut? Apa penyebabnya? Bagaimana kehidupan anaknya untuk kedepannya nanti? Dan mungkin yang mengalaminya akan berpikir seperti ini, kenapa sih harus terjadi kepada saya? Apa salah saya? Kenapa saya harus lahir di keluarga seperti ini? Kita mulai dari pengertian broken home dulu. Pengertian broken home adalah suatu perpecahan atau kesenjangan yang terjadi di rumah tangga atau dalam suatu rumah tangga yang melibatkan ayah, ibu, dan anak. Lalu apa sih penyebabnya? Penyebabnya sendiri bermacam-macam, bisa dari hal sepele maupun hal yang besar. Biasanya ya, pertama itu disebabkan karena perselingkuhan, kemudian yang kedua adanya kesenjangan ekonomi, dan yang ketiga adanya perbedaan pendapat antara kedua belah pihak, dan tidak jarang akan sampai pada titik perceraian. Di Indonesia sendiri, kasus perceraian pun masih sangat tinggi, apalagi selama pandemi ini. Bahkan banyak berita-berita di TV bahwa pengadilan agama banyak sekali menerima atau menangani kasus perceraian selama pandemi ini. Entah dari kalangan pejabat, dari kalangan selebritis, maupun kalangan masyarakat biasa. Lalu bagaimana sih dampak broken home sendiri bagi kehidupan anak di masa yang akan datang? Nah, dampaknya sendiri tentunya sangat beragam. Ada anak yang bisa berpikir positif bahwa semua ini akan berlalu. Jadi dia akan fokus menggapai cita-citanya tanpa terpengaruh oleh cekcok yang telah dilakukan dari kedua orang tuanya atau perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya. Dan kemudian ada juga anak yang tidak kuat menghadapi semua ini, sehingga tidak jarang anak yang tidak kuat menghadapi semua ini akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Selain itu, mereka juga akan merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tua, merasa tidak terurus karena orang tua lebih fokus pada permasalahannya sendiri. Kemudian mereka tidak akan betah di rumah dalam keadaan yang seperti itu atau keadaan ruwet seperti itu. Nah, selain itu, anak yang memiliki atau mengalami broken home ini, mereka cenderung memiliki kepribadian yang sensitif atau baperan, kemudian tidak bisa mengontrol emosi, kemudian mereka akan murung atau menjadi pribadi yang pemurung, minderan, dan masih banyak lagi. Maka tidak heran jika anak yang mengalami broken home ini melampiaskannya kepada hal-hal yang negatif, seperti misalnya terjerumus ke dalam narkoba, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi. Nah, keadaan seperti ini juga terjadi pada diri saya sendiri. Di sini saya termasuk ke dalam anak yang mengalami broken home dari kedua orang tua saya. Nah, di sini saya bukan membuka aib sendiri atau membuka kedok sendiri ya teman-teman. Tapi seperti sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa saya akan memberikan materi sekaligus men-share pengalaman pribadi saya. Di sini saya mengalami broken home dari kecil sehingga saya memiliki pribadi yang minderan, tidak pede dalam melakukan apapun. Kemudian saya juga
cenderung memiliki pribadi yang pemurung, kemudian malas bergaul dengan orang lain atau kurang pergaulan dengan orang lain, karena saya merasa bahwa alah, keluarga saya juga seperti ini, keluarga saya berbeda dengan anak lain. Dan kadang saya merasa bahwa teman-teman saya itu lebih baik dari diri saya sendiri, apalagi dari segi latar belakang keluarga yang baik, yang rukun dan damai. Dan saya terkadang merasa bahwa teman saya lebih baik dari diri saya sendiri. Saya tidak ada bandingannya dengan teman-teman saya yang lebih baik. Saya ini paling buruk. Saya selalu berpikiran seperti itu. Dan kemudian dari SD sampai SMP kelas 8, saya tidak memiliki teman sama sekali karena pribadi saya yang cenderung menutup diri. Walaupun banyak teman-teman yang ingin berteman dengan diri saya, tapi kan saya selalu berpikiran jelek seperti itu, jadi lebih menutup diri. Nah, SMP kelas 9 saya mulai ada kemajuan. Saya lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman saya, alhamdulillahnya memiliki banyak teman. Nah, terdapat pengalaman pahit di masa SMP ini, dan bisa dibilang ini merupakan pengalaman terpahit yang dialami saya di masa SMP. Saya pernah memiliki kekasih pada kelas 9 SMP. Kemudian awal mulanya berjalan sangat lancar, ya cinta monyet lah istilahnya ya teman-teman. Kemudian setelah lulus SMP, saya ke SMA tentunya. Kita beda sekolah. Kemudian setelah beberapa hari dia itu mengghosting saya, hilang tanpa sebab lah ya teman-teman. Sekalinya muncul, dia itu memutuskan hubungan dengan saya dengan alasan orang tuanya tidak setuju jika saya berpacaran dengan dia, karena orang tuanya berpikiran bahwa anak perempuan dengan latar belakang keluarga seperti ini akan jadi apa ke depannya. Jadi ya sudah, tidak apa-apa, karena saya juga sadar diri bahwa ya latar belakang keluarga saya memang seperti ini, jadi wajar saja jika ada orang yang tidak bisa menerima saya apa adanya. Nah, dari situ saya memutuskan hubungan, lost kontak, dan tidak pernah bertegur sapa sampai saat ini. Dari kejadian tersebut saya menangis dalam arti bukan karena saya kehilangan dia, tapi saya lebih menangis ke hal yang seperti ini. Gimana ya, saya berpikir seperti ini, kenapa sih saya harus lahir dari keluarga yang seperti ini, sampai-sampai ada orang yang tega melakukan hal sekejam itu kepada saya. Saya tidak apa-apa jika diputuskan hubungan, toh juga kita masih kecil, usia juga masih puber, cinta juga masih cinta monyet, tapi saya tidak terima dengan alasan yang dilontarkan keluarganya kepada saya. Hal tersebut sangat membuat down saya lah tentunya. Tapi saya selalu berpikir seperti ini, tidak apa-apa, jadikan ini motivasi. Kemudian saya harus buktikan kepada orang tersebut bahwa anak yang memiliki latar belakang broken home tidak selalunya buruk dan tidak selalu memiliki masa depan yang buruk tentunya. Nah, itu sedikit pengalaman pribadi saya sebagai anak yang mengalami broken home itu sendiri. Jika ada yang bertanya enak atau tidak sih, ya tentunya tidak enak ya teman-teman. Setiap hari harus mendengarkan cekcok, atau mungkin ada barang-barang yang dibanting atau pecah. Itu sangat membosankan atau sangat hal biasa bagi saya, tapi itu sangat tidak menyenangkan sama sekali. Mungkin teman-teman ada yang sedang mengalaminya. Harus tetap semangat, harus selalu berpositif thinking, kemudian harus fokus pada satu tujuan, dan jangan lupa kita harus pasang telinga tebal. Karena apa? Agar tahan terhadap nyinyiran dari teman-teman atau tetangga-tetangga yang bisa membuat down kehidupan kita nanti. Dan ingat ya teman-teman, dunia dan masa depan tidak akan hancur karena kita memiliki suatu masalah. Semuanya pasti akan perlahan akan selesai dengan sendirinya. Jadi kita harus tetap semangat. Dan mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.